أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya serta berbagai nikmat yang kita peroleh. Wabil khusus nikmat iman, Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di Masjid Jami' Nurul Akbar untuk bertakbir, mengagungkan asma Allah dan melaksanakan sholat Idul Adha, yaitu sebagai bukti rasa keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Insya Allah termasuk kita yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Potongan hewan kurban akan dilaksanakan pada hari ini jam 8.00 bertempat di halaman SLBN 05. Dan insya Allah sore ini juga akan kita bagikan daging hewan kurban kepada kaum muslimin dan muslimat warga di lingkungan RW 05 dan RW 10 Kelurahan Sengseng Sawah. Selanjutnya, bagi bapak-bapak yang berkorban, mohon untuk hadir dan menyaksikan pada saat pemotongan hewan kurban tersebut. 3. Himbauan. Dihimbau kepada seluruh jamaah agar tidak meninggalkan tempat ini sebelum khotib selesai menyampaikan khutbah yang kedua. 2. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa anak-anaknya agar dapat menjaga dan menertibkan untuk tidak berisik. Serta bagi jamaah yang membawa handphone, mohon untuk dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadah. Akhirnya, marilah dengan hari raya Idul Adha ini, dengan hari raya kurban ini, dengan hari raya haji ini, kita tingkatkan keikhlasan dalam berkurban, serta marilah kita mempererat tali persaudaraan di antara kita sesama muslim. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, as-salatan Idul Adha jami'ah rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So sopapakum baik indada syata subuh minta mami sholat barisannya diluruskan dan dirapatkan. Idul Adha Allahu Akbar.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
يا قيم صاحب الختم على المنبر وعلى المنبر عيد الأدهى جامعة رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aujaba alaina ada syari'atih allati jaa biha nabiyyuhu sahibul mahabbati wat tabjid wa amarna bittibai sunnati nabi Ibrahim al-Khalil alladzi yara fil manam annahu yadhbahu ibnahu Ismail falamma aslama wa tallahu lil jabin abdallahu bikabsin biwasitati Jibril. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-hasibul jalil. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wajhil jamil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi fursanun fin nahar wa ruhbanun fil lail amma ba'd. Ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalilun. Rafallahu adharu wassamahu yawmal hajjil akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Aid rahimakumullah. Pada hari ini di pagi yang indah dan bahagia, kita sedang duduk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan diiringi hati yang riang, lapang dan gembira, kita mengumandangkan kalimat takbir, mengumandangkan kalimat tasbih dan tahlil untuk memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini juga ikut mengumandangkan gema takbir, tahlil dan tahmid. Baik itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bintang, bulan dan seluruh tata surya yang lain ikut mengumandangkan kalimat takbir dan tahmid untuk memuja dan memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi kita sama-sama telah bersujud, melengkupkan muka kita ke tanah seraya mengakui atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sejak fajar menyingsing di pagi hari ini sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah nanti atau yang dinamakan dengan Ayyamut Tasyrik, kita masih berada di suasana hari raya Idul Adha. Id yang terbesar dalam Islam, Id yang membayangkan betapa besar dan agungnya jiwa umat Islam yang telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salat Id yang baru saja kita laksanakan bersama-sama diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dapat memberikan kesan yang mendalam untuk kekuatan iman dan mudah-mudahan seluruhnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Pada bulan Dzulhijjah ini ada dua peristiwa yang cukup besar yang merupakan momentum yang melukiskan keagungan dan kebesaran Islam serta menunjukkan sopanitas kesatuan semangat dan kesatuan dalam Islam. Yang pertama, bahwasanya Allah perintahkan kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Kita doakan buat para jamaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkahul Mukarramah dan ziarah ke makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya dan dibimbing ritual ibadah hajinya dan mendapatkan predikat haji yang mabrur sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur adalah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa yang kedua, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkahul Mukarramah, maka di tanah airnya beliau diperintahkan oleh Allah dan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Setelah mendirikan salat maka diperintahkan untuk melaksanakan syariat kurban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang banyak, maka oleh karena itu dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah orang yang terputus. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ketika Ibrahim putra daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka kaum Quraisy berkata, sesungguhnya Muhammad telah abtar, yaitu terputus daripada keturunan. Hal ini menyebabkan kesedihan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar ini sebagai penghibur atas kesedihan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban pada mulanya berasal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang berpuncak kepada kerelaan menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cinta dan sayangnya kepada anaknya melebihi daripada cinta dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam rela berpisah dengan anak yang dicintainya asalkan perintah Allah dapat dijunjung tinggi dan ditaati. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tar. Maka tatkala memasuki akil balik, orang tua daripada Nabi Ismail alaihissalam berkata, sesungguhnya aku bermimpi, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu wahai anak? Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjawab dengan tegas, qala ya abati alma tu'mar satajudini insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah. Insyaallah ayahanda akan mendapatiku dalam ketabahan dan kesabaran. Akhirnya terjadilah proses penyembelihan. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana. Akhirnya digantikanlah dengan seekor kambing kibas yang gemuk, bagus dan tidak cacat. Dari kisah yang singkat ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah yang dinamakan kurban itu? Sebagaimana kita ketahui bahwa pengabdian diri seorang hamba kepada Khaliknya berbagai macam-macam bentuk dan coraknya. Ada yang dengan zikrullah, ada yang dengan tafakur, ada yang dengan penyembelihan binatang kurban, dan juga ada yang melaksanakan semua amal ibadah.
Seluruh kategori ini, koridor ini adalah merupakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu fikih dinamakan kurban. Al-qurbanu kullu ma yataqarrabul 'abdu ila Allah taala min a'malil birri min nusukin wa shadaqatin wa dabhin wa kulli amlin shalih. Bahwa kurban itu adalah apa-apa yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Khaliknya dari perbuatan ibadah, sedekah, penyembelihan binatang kurban dan seluruh amal yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, al-adhiyatu li sahibiha bi kulli sa'ratin hasan. Bahwa kurban itu adalah untuk yang berkurban atau pelakunya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala setiap satu helai bulunya satu kebaikan. Dari hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini dapat kita mengambil ibrah pelajaran yang cukup baik dan bagus, bahwasanya bagi jamaah kaum muslimin dan muslimat yang diberikan keleluasaan untuk berkurban, inilah adalah merupakan momentum yang terbaik kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita renungkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, man wajada sa'atan di udhiyah falam yudahi fal yaqrabanna musallat. Barang siapa yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban, maka kata Nabi dalam sabdanya, janganlah sekali-sekali mendekati tempat salatku ini. Dalam hadis yang lain, baginda kita Rasulullah SAW juga bersabda, man kadalu sa'atan falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa dalam kehidupannya yang telah diberikan keleluasaan untuk berkurban, kemudian dia tidak mau berkurban karena akibat sayang terhadap hartanya, maka besok pilih apakah dia mati dalam keadaan beragama Yahudi atau Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang keluar rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkahnya akan diangkat 10 derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas 10 kebaikannya dan akan dihilangkan 10 kejelekannya. Kemudian barang siapa yang mengadakan tawar-menawar terhadap hewan kurban tersebut, maka tawar-menawarnya adalah mengandung tasbih. Dan barang siapa yang membayar hewan kurban itu, maka akan diberikan 700 bajikan setiap 1 real yang ia bayarkan. Dan barang siapa yang menyembelih kurban tersebut pada hari raya Idul Adha ini, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah seluruh makhluk yang ada di penyembelihan tersebut sampai lapisan bumi yang ketujuh. Dan barang siapa yang membagi-bagikan daging hewan kurban kemudian dia mencicipinya dan memakannya, maka akan dia diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahala setiap suapan, yaitu pahala dari budak putra dan menyelamatkan budak putra putrinya dari Nabi Ismail alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan kurban menjadi syariat yang abadi sampai akhir zaman. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ingin disampaikan sebagian daripada hikmah berkurban. Sebagaimana yang pernah disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurban. Jikalau kita perhatikan kalimat di sini, kita membaca wanhar, kita mendapatkan kalimat wanhar yang artinya adalah penyembelihan atau dzabhin yang dalam bahasa agama disebut udhiyah. Maka dengan udhiyah tadi maka hilanglah nyawa seekor kurban. Ini adalah merupakan tamsil yang begitu bagus bagi kita, bahwasanya di dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala kita harus berkurban sampai nyawa kita yang paling kita cintai.
Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikannya dengan menyembelih putranya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka rela berkurban harta jiwa raga sampai nyawanya yang ia cintai, sehingga agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tetap memancarkan sinar dan cahaya sampai akhir kiamat nanti. Kemerdekaan Republik Indonesia yang sedang kita nikmati sekarang ini adalah merupakan berkah daripada perjuangan dan pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahasia daripada kita berkurban yaitu melaksanakan sunnah daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabba ilallah ta'ala min ihraqi dam wa innahu ayat yaumil qiyamati bi asyariha wa adlafiha wa inna dama la yaqau min Allah bi bakanin qabla ayyaqau minal ar wa tayyibu biha nafsan." Apa yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha, daripada perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghambur-hamburkan darah binatang kurban. Maka besok di hari kiamat dia akan datang, baik kuku-kukunya, bulu-bulunya dan tanduk-tanduknya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puaskanlah diri kalian dengan berkurban tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bahwa hikmah daripada kita berkurban adalah melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka rela berkurban anaknya demi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan mengeluarkan atau memberikan kurban yang terbaik, yang bagus, yang sempurna dan tidak cacat menurut pandangan syariat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan kurban yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi darah dagingnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah takwa di antara kamu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu at-taqwa minkum." Darah dan dagingnya sekali-sekali tidak akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala takwa di antara kamu sekalian. Hadirin, kemudian juga bahwa tatkala kita menyembelih bagi pelaku yang berkurban, maka disunahkan untuk menyaksikan langsung kurban tersebut sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan daripada sifat-sifat kebinatangan, nafsu bahimia seperti egois, otoriter, rakus, sombong dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah sama-sama kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita semuanya. Mudah-mudahan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan, wabil khusus di hari Tarwiyah dan Arafah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang kita laksanakan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berkurban hari ini dan yang berkurban yang akan datang, mudah-mudahan kurbannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari mimbar yang mulia ini, khatib mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban-kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna asral kalam kalamallahi malikul manan wa bi qauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته وسمع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillahilladzi ja'alal ayat bil farahus surur wa du'a lil muttaqina jazal uzur wa subhana man harrama shaumahu wa ujaba fitrahu wa hadaratihi minal gurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahqqu mahmudin wa ajal mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashra'allahu lana biha sudur wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manarul islami ba'da nusur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wad dusur. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yaumakum hadha yaumun 'adzibun fa'akthiru minas salati 'alan nabil karim irsyadan wa ta'lima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma nurul parasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qarabat wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'u bi ihsan ila yaumiddin wa min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadal muslimin wa damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma jahrum hajam mabrura wa sya'yam maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alimam ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi wa yutikum wa la tuqullahi ajalu akbar wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وسلم صلى الله